Saudaraku, luar biasa itu informasi yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Saya coba ingin nyapa-nyapa teman-teman nih yang hadir siapa saja ini ya. Terima kasih sudah berkenan menyimak channel kita dengan segala kekurangan dan keterbatasannya ya. Mudah-mudahan ada bludak spiritual, ada muhibin, ada basernya para habaib dan para mukibin gitu ya. Ya, hari Minggu mudah-mudahan ini bisa menghibur Anda. Ya saudaraku, yang pertama dari Abang Marcos Ensina. Oke, terima kasih hadirnya Bang, dukungan, support, dan motivasinya. Dari Sukriadi, itulah adab Kiai Pribumi ya, menghormati yang usianya lebih sepuh. Saya sangat hormat kepada Gus Yahya. Tentu saja ya, kita menghormati Gus Yahya, menghormati Kiai Miftahul Ahyar, juga menghormati semua orang bangsa Indonesia, termasuk kita juga menghormati Habib Lutfi kok, semua Habib saya hormati. Jadi kalau ada framing saya pembenci Habib, no, saya menghormati semua Habib, mencintai semua Habib, tapi dalam kapasitas menghormati dia sesama manusia, sesama agama Islam, sesama warga negara Indonesia. Jadi ente, antum, anti, para muhibin, budak spiritual, basernya Om Habib, jangan framing kita membenci Habib. Salah. Ini adalah bentuk cinta kita, semangat kita, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kita saling mengingatkan dalam kebaikan gitu kok. Jadi ini semangatnya semangat mencintai, Bung, bukan membenci ya. Makanya kita ingatkan, Oknum Habib keturunan migran ini udah dikasih hati minta jantung, lunjak gitu. Terutama kita ingat betul sejarahnya ada kiai dari NU ya, yang dulu mencegah agar Oknum Habib tidak dideportasi, ya kan? Bahkan Gus Dur jasanya luar biasa tuh kepada Oknum Habib ya. Nah, dari Ratu Bagus terima kasih hadirnya selalu ke channel kita. Lutfi Proklamator makam palsu ya, kata Ratu Bagus. Ya, kita menunggu, Abah Lutfi sampai sekarang kita tunggu untuk mengklarifikasi, memberikan penjelasan kenapa gitu loh, ada kasus-kasus seperti itu, supaya tidak menjadi fitnah, kan begitu ya. Dan siapapun ya, saya pikir menunggu klarifikasi itu. Bang Lalu Ruslan, ndak diundang mungkin. Mungkin ya Bang, mungkin ya, atau mungkin diundang tapi datangnya undangannya telat, sehingga hadirnya pun telat, kan bisa jadi ya. Bang Lincah Boncay terima kasih hadirnya. Kemudian dari Buto Ireng, terima kasih hadirnya Buto Ireng. Cuma orang ini yang kalau live dengerin video orang lain. Ya nggak apa-apa Bang, kalau Abang iri atau suka ya contoh aja. I love you Bang Buto Ireng ya. Ya kita kan ingin semangatnya berkontribusi untuk mengedukasi umat ya kan, sosialisasi tentang karya ilmiah Kiai Haji Madudin Usman ya kan. Nah, kita berbuat sesuai dengan kemampuan kita, apa adanya. Kalau kemampuan kita seperti ini, ya nggak apa-apa, yang terpenting kita jangan diem ya. Kalau kita yakin bahwa Oknum Habib Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, jangan diem, minimal kita ikut mensosialisasikan isu yang berkembang, kita mengedukasi masyarakat berdasarkan ilmiah, fakta ilmiah, karya ilmiah, ada narasumber yang jelas, ada sumber video yang jelas ya. Seperti itu abangku ya, I love you di mana Anda berada ya. Mudah-mudahan kalau Anda adalah seorang muhibin budak spiritual, Bang Buto Ireng, panjenengan bisa bisa bertobat lah, jangan berada di ketiak dan selakangnya Oknum Habib lah. Ya terima kasih Bang Buto Ireng ya hadirnya, jangan kapok ya, jangan kapok ya. Lalu Bang Lalu Ruslan, kalau kamu dengar siapa? Ini ya, ini berarti kita duga kuat ini Buto Ireng adalah bludak spiritual ya, mentalnya mungkin masih menjadi mental inlander. Ya mudah-mudahan setelah mendengarkan atau mengikuti channel kita, ini Bang Buto Ireng kemudian mendapatkan hidayah ya. Ini lihat nih komentarnya Bang Buto Ireng nih, "Denger pungat pleret," loh coba, "denger pungat pleret." Nah ini kan menandakan dia itu mungkin punya sakit hati ya kepada Gus Fuad ya. Mungkin di dalam hatinya ada gumpalan-gumpalan rasa kecewa sama Gus Fuad sampai ngomongnya, "Denger pungat pleret." Ini hanya oknum-oknum orang-orang yang sakit hati kepada Gus Fuad ya.
yang ngomongnya seperti itu. Gus Fuad adalah seorang kiai yang track record-nya sudah kelihatan banget nasionalismenya, karya nyatanya untuk bangsa ini sudah jelas banget. Dia memiliki santri yang jutaan sudah menyebar di seluruh dunia, yang sudah berkarya, berkontribusi untuk bangsa dan negara. Kok kamu sakit hati? Sakitnya tuh di sini. Ya Abang Abang Buta Ireng, I love you, nggak usah marah ya. Ya kalau marah namanya sumbu pendek Bang, saya lu nggak marah, saya senyum, ketawa, senyum itu sedekah kan. Saya bahkan memotivasi panjenengan agar tidak menjadi budak spiritual, ya kan. Nah, kemudian Bang Larulusan, langsung gitu ya. Kemudian channel-channel, terima kasih. Cermat Channel hadirnya, Cermat Channel. Belum percaya pada Gus Yahya kalau belum disiplinkan atau memecat Fahru Roji, titik. Ya terima kasih Cermat Channel. Memang Gus Yahya adalah tokoh yang pengennya menghormati ya, menjaga perasaan para koleganya. Ya, di dalam beberapa video Gus Fuad juga menyampaikan ya, bahwa Gus Yahya ini sebenarnya adalah titik sentral dulu awal-awal Nasab ini menjadi polemik, beliau menyatakan bahwa Onum Ba'alawi itu pengungsi, pengungsi gitu loh. Jadi di dalam keyakinan kita, Gus Yahya itu bukan kubu yang taklid buta kepada Ba'alawi, bukan kubu yang percaya Ba'alawi itu ke Nusantara dengan misi dakwah Islam. Pada awalnya beliau tahu betul bahwa oknum-oknum pendatang imigran Yaman datang ke Nusantara untuk kepentingan ekonomi, ngungsi untuk perbaikan nasib. Cuman beliau memang tidak secara vulgar menyampaikan itu karena dalam kapasitas beliau sebagai bapak bangsa yang berusaha mengayomi semua, menjaga perasaan para koleganya, para kiai-kiai sepuh yang mungkin beliau ingin memberi contoh ya. Jadi beliau agak ngerem, istilahnya Gus Fuad tuh ngerem Gus ya, ngerem. Ya, makanya beliau kan juga menganalogikan nasab Ba'alawi ini seperti nasab wayang, ya kan, itu juga viral. Jadi, di sisi lain Gus Yahya harus menjaga perasaan para sesepuhnya yang, kita tahu ada sejumlah kiai-kiai di PBNU yang masih taklid buta kepada oknum Balawi. Ya, terima kasih. Umar Fikih hadirnya. Oi, ada Mukibin ngambek. Muhibin Habib sebaiknya ikut pulang ke Yaman. Nah, itu cocok. Muhibin ini kan harusnya ya kemana tuan majikannya apa pergi ya diikuti. Kalau perlu sarankan tuh, katanya Muhibin yakin tuh, Yaman penuh keberkahan. Ya udah, bujuk tuan majikan antum ente anti untuk pulang ke Yaman. Yaman penuh keberkahan. Ya kan ngapain Anda mengais rezeki di Nusantara kalau isinya menghina para kiai Nusantara ya kan. Ya begitu ya, lalu membuat propaganda bahwa Indonesia milik Tarim, ya Jawa pintu Tarim, ente dasar. Ya, terima kasih saudaraku. Dari Cah Angon, betul Habib keluaran dari NU biar enggak jadi benalu, keluarkan dari NU maksudnya ya. Ya, Gus Fuad Teret sangat tegas ya, beliau berani membuat manifesto, kemudian membuat surat terbuka permintaan kepada Gus Yahya. Ya, ini mudah-mudahan lah dikabulkan. Dari Buto Ireng, Mukidi intervensi paman, jenggot Gusman dikritik Bunga Planet gak? Nah ini, terima kasih Bang Buto, jangan pergi dulu. Terus ikuti channel kita sampai habis supaya panjenengan mendapatkan pesan integral yang komprehensif sehingga Anda tidak gagal paham. Ya, terima kasih Bang Buto Ireng. Kemudian Willy Jong, terima kasih hadirnya. Cuma karena Habib Akhyar sudah sepuh. Habib Akhyar. Ada Habib Akhyar, Habib Rozi ya, Habib Fahrur. Ya Habib itu kan artinya cinta ya. Kita menyebut Habib Akhyar karena kita berarti mencintai Habib Akhyar. Ya mohon maaf Pak Kiai yang saya hormati ya. Mohon maaf Pak Kiai ini teman-teman memang lucu-lucu ya, dimaklumi ya Pak Kiai. Cuma karena Habib Akhyar sudah sepuh saja, Gus Yahya jadi enggan, jadi segan alias hormat ya.
Dan Gus Yahya tidak terang-terangan buka kedok asli klan Ba'alawi. Padahal Gus Yahya harusnya mikir ini, soal kebangsaan. Kita juga sudah enek. Ya bisa jadi memang sikap Gus Yahya bisa menimbulkan spekulasi dari banyak pihak ya. Tapi mungkin jadi Gus Yahya sedang menunggu momentum yang tepat saudaraku untuk membuka lebih keras lagi, lebih lugas, terang benderang lagi gitu ya. Mungkin beliau masih menunggu momentum. Bang Ratu Bagus, Mbak Alawi keturunan Rasul Gerung ya, Rasul Gerung ya. Rasul Gerung itu mungkin yang dimaksud siapa itu? Rocky Gerung kali ya. Ya memang dia seperti itu gayanya ya. Bang Lalu Ruslan lagi nih, ya Habib Benalu harus dibersihkan dari NU. Ya betul sekali. Gus Fuad benar-benar luar biasa sering mendorong ya, memotivasi para pengurus PBNU ya. NU nggak butuh Habib katanya Gus Fuad tadi ya, agar NU selamat atau terhindar dari kerusakan. Ya kita juga heran ya si oknum Habib itu, nebeng aja, numpang aja di NU. Padahal dia sendiri punya Robito Alawiyah yang berdiri setelah NU itu ya, dia mendirikan Robito Alawiyah, yang ngapain gitu loh. Kenapa enggak terus-terusan digerbong Robito Alawiyah dan dorong Robito Alawiyah supaya ngaku bahwa dia bukan keturunan Rasulullah. Kalau perlu Habib-habib semua didorong untuk tes DNA. Bang Lalu Ruslan, turunan budak Afrika. Lincah Bonce ya, kita mengapresiasi Gus Fuad Barat ya, betul banget. Lincah Bonce, mantap Gus Fuad ya. Buto Ireng, nah ini nih ya, muncul lagi. Terima kasih Buto Ireng hadirnya. Bikin konten sendiri Kang lah. Ya panjenengan bikin konten sendiri juga dong. Ya ini bukan berarti saya tidak bikin konten sendiri. Ini konten saya sendiri, mau membacakan karya orang, mau mendengarkan omongannya orang, kan ini konten saya. Ya inilah ciri khas dari konten kita ya. Jangan cuma dengerin konten orang loh. Kalau panjenengan nggak suka ya nggak apa-apa. Kita kan menghargai perbedaan. Mungkin kalian nggak terbiasa ya dengan adanya perbedaan. Semua harus sama dengan Habib ya. Semua harus mencium pantat Habib. Sorry. Semua harus menghormati, tunduk, sujud sama Habib. Semua harus percaya Habib. Kalau nggak percaya Habib nanti haram masuk surga gitu ya. Dilaknat sama Allah gitu ya, dimusuhi Allah gitu ya. Apakah ente selalu gitu ya, harus sama Habib gitu? Atau harus sama dengan pikiran antum? Bang Bang Buto Ireng, terima kasih bagaimanapun hadirnya, nggak usah tersinggung lah, saya juga nggak tersinggung, Anda saya anggap sebagai sebuah kritikus yang konstruktif buat saya ya, I love you. Bang Umar Fikih, yang bikin sendiri dong Buto Ijo ya, terima kasih dukungannya Umar Fikih. Bang Lalu Ruslan, kalau ndak demen denger atau lihat orang lain kayak gini, udah minggat sana. Gerutu terus ya. Ya memang kan kita bisanya begini. Kita apa adanya aja, yang penting kita tidak diem ketika kita yakin oknum Habib Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah, saudara. Kita ikut berkontribusi, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena kita yakin gitu loh. Mereka itu tidak akan pernah ngaku bukan keturunan Rasulullah sampai nanti pun, mungkin sampai kiamat katanya Gus Fuad. Tetapi ya, kita yakin dengan edukasi dan sosialisasi, dengan semakin luas orang tahu, dengan semakin luas orang paham bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah, ini akan mempersempit ruang gerak oknum Habib yang selalu mendoktrin ngaku keturunan Rasulullah. Kita berharap kalau sudah banyak orang nggak percaya, dia malu ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Dengan sendirinya rungkat. Jadi lawan mereka dengan tidak mempercaya mereka. Itu. Lawan mereka dengan edukasi. Lawan mereka dengan mensosialisasikan segala informasi yang terkait dengan hal ikhwal bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Bahwa perilaku Ba'alawi sangat jauh panggang dari api. Bahwa perilaku Ba'alawi berbahaya. Mengkapitalisasi keterusan mengkapitalisasi nasab Rasulullah. Ini harus kita lawan. Begitulah kurang lebih. Oh, sampai semangat. Hari Minggu ya saudaraku, ya hitung-hitung hari Minggu. Terima kasih saudaraku sudah hadir ya. Bang Lince Bonce ya.
channel reaction ya begini, mereaksi video orang lain. Ya maklum lah Bang, oknum-oknum itu kan inginnya kita tuh sama seperti mereka, harus mengagung-agungkan Habib gitu kan. Mereka kan kurang literasi ya, maunya harus sama, padahal kita butuh orisinilitas. Ya dengan kita nggak sama atau nggak sama dengan, channel lain kan akhirnya punya karakter, sehingga ada pembeda gitu loh. Ya tapi memang bisanya saya begini, banyak sih saya menghargai apa ya, semacam masukan dari Buto Ireng apa Buto Ijo tadi. Saya menghargai kemudian masukan kita untuk menambahkan, ya kita belum mampu, mau gimana coba, mampunya seperti ini kok. Ya jadi kita apa adanya aja. Kemudian Rahma Kamila, "Semangat Bang pencernaan." Terima kasih Rahma Kamila udah mendukung. Fairy Channel, "Kenapa gerombolan Imad Kaburi tidak ada di acara itu?" Nah ini lagi ya, ini jangan-jangan ini Bang Fairy Channel ini juga bludak spiritual tuh. Sudah lama loh, saya beberapa bulan yang lalu kayaknya sudah kenal sama Bang Ferry Channel, tapi sampai sekarang belum ada kemajuan literasi ya. Mohon maaf Bang Ferry Channel nggak usah marah, I love you ya. Kita berharap ya Bang Ferry membaca secara tuntas, cermat, seksama tesis ilmiah Kiai Madudin ya, dan mengikuti semua apa yang disampaikan Kiai Mat, sehingga panjenengan tidak salah salah paham seperti ini, mirip-mirip Wafi, ya kenapa gerombolan Imad kaburi. Nah ini kata-kata kabur ini adalah sebuah framing yang nggak bener, nggak ada yang kabur ya. Bahkan yang benar adalah Bapak Taufik Assegaf, tuan majikan antum, yang nggak berani datang sampai sekarang. Kalian bisa simak, Kiai Imaduddin selalu menantang, meminta, bahkan menyurati secara resmi ya. Yang disurati yaitu si siapa tadi, Taufik Assegaf, juga si Rumel Abbas Muhyiddin yang dianggap punya kompetensi. Bahkan nih ya, Bang Ferry, kalau Anda tidak dapat informasi ini, yang kalau Anda ketinggalan informasi nih, Kiai Madudin itu menantang seorang tokoh akademisi yang punya gelar panjang Profesor Dr. Said Aqil Al-Munawar untuk diskusi, bahkan tes DNA. Begitu ya Bang, I love you Bang Ferry Channel ya. Nah, jadi saya bacakan deh, Bang Ferry Channel komentarnya begini nih. Kenapa gerombolan Imad Kaburi tidak ada di acara itu? Apakah tidak dipentingkan si pemecah belah lah ini ya? Bukan soal hadir atau tidak, walaupun nggak hadir bukan berarti nggak penting gitu loh ya. Ini ya, yang hadir bukan berarti penting, yang hadir di sana banyak itu, tukang sapu juga ada, tukang bersih-bersih juga ada, jangan remehkan. Apakah tidak dipentingkan? Ini ada siapa yang memecah belah, Kiai Imaduddin dan Gus Fuad dan teman-teman termasuk kita, jangan di-framing untuk memecah belah. Siapa yang memecah belah? Bahkan oknum Habib lah yang memecah belah. Jadi kalau kita menyampaikan reaksi begini, itu karena kita menganggap bahaya tuh. Ceramah-ceramah oknum Habib, perilaku ya, memasukkan nasab sejarah, itu yang memecah belah, mengadu domba, ya mengadu para muhibbin termasuk seperti antum dengan para pecinta NKRI gitu loh. Harusnya kan mereka nggak usah ngaku-ngakukan nasab, lalu membuat gerombolan mukibbin, pecinta, eee, pecinta para orang-orang yang ngaku nasabnya sambung padahal palsu gitu, Bang. Ya, jadi janganlah kalian itu pakai istilah Kiai Imad dianggap al-kaburi, enggak ya. Kemudian ini, ada lagi nih ya, Bang Ferry Channel ya, seorang pencinta Habib ini, brudak spiritual kali ini ya. Di acara 1 Abad NU pun gerombolan pemecah belah umat Islam pimpinan Imad Al-Kaburi tidak muncul karena dia bukan golongan dari NU. Lah ini, ya bagaimana kamu itu kurang literasi Bang, ya Kiai Imad itu bahkan masuk struktural ya di RMI, di Banten gitu loh ya. Terima kasih Bang Ferry ya. Bang Lincah Boncai, waduh bludak masuk lagi. Suudi Wafa, penghormatan warga Nusantara kepada imigran nyaman dimanfaatkan untuk menindas. Ya, dia itu benar-benar memperdaya ya orang-orang yang baik hati dari warga kita ya saudaraku ya. Ah, ya, dari Willy Zong, budak mending minggat, otak rusak, jangan sampai hati juga busuk. Ya, kemudian Utuh
Utuh Banjar. Pengikut Habib Yahudi Yaman itu bukan muhibin tapi budak hamba sahaya. Ya setuju, sampai kemudian dianggap halal, apemnya aja halal tuh. Ya, oknum Habib itulah pemecah apem. Pemecah belah umat ya oknum yang ngomongnya kayak gitu, perilakunya kayak gitu ya. Gimana itu muhibin masih percaya? Aneh, aneh bin ajaib. Ya, kita lanjutkan. Pengikut Habib Yahudi Yaman itu bukan muhibin tapi budak hamba sahaya yang sampai sekarang belum merdeka ya. Dari Olga Reta Fairy Channel semangat terus jadi gedimbal pemalsu nasab kapok kamu. Sudi Wafa itu acaranya muslimat. Mengapa menanyakan kehadiran Kiai Imad ya? Kemudian dari Utuh Banjar, isyarat PBNU sudah mendukung tesis ilmiah dari Kiai Haji Madudin Usman. Amin ya. Mudah-mudahan semakin banyak nih. Tidak ada lagi orang-orang seperti, mohon maaf ya, pola pikirnya seperti Fahru Roji ya dan lain-lain lah. Kemudian Parno Lapis, tanda-tanda kehancuran NU sudah terlihat Gus. Ya, tapi kita berharap NU jangan sampai dihancurkan oleh oknum-oknum. Kita selalu doakan, support, mudah-mudahan selalu jaya ya. Kemudian Suudi Wafa, kalau tidak paham jangan komentar biar tidak menyesatkan muslimat itu ya. Betul sekali. Ya, perempuan muslimat itu ya, masa tidak paham. Ya. Kemudian Adi Wirahman, nah Habib bikin rusuh sendiri ya. Sebaiknya ya titik-titik kalian tahu dah terusin tuh sendiri. Sentot Prawiryo Dirjo 007. Gus Yahya cuek sama Bin Lutfi Yahya. Bener, saya terus terang entah itu sengaja atau tidak ya. Kita merasa itu sebagai shock terapi lah, edukasi buat masyarakat. Tentu ini menjadi hal yang harus kita apresiasi tuh. Ya, apa yang dilakukan oleh Gus Yahya yang tidak menyebut satu pun kata menyebut Habib Lutfi. Enggak sama sekali, ini luar biasa. Ini sebuah bahasa isyarat lah ya. Mudah-mudahan masyarakat paham. Ya, masyarakat paham dengan adanya fenomena itu ya. Kemudian Bang Lincah Bonceng yang kabur ya si Topik. Bener, saya setuju itu ya. Terima kasih Arifin Joko yang selalu memberikan apresiasi ke kita dengan segala kekurangan dan keterbatasannya ya. Umar Fikri, Kiai Madudin tak pernah kabur. Mana Topik tes DNA ya? Malah Pak Topik itu membuat doktrin kepada Habib agar tuli, agar bisu coba. Ya, artinya apa? Tidak usah merespon para kritikan dari para ulama, ya, termasuk tidak usah merespon tesis ilmiah Kiai Madudin. Itu karena mereka udah kehabisan bahan. Ya, ya jadi begitu. Itulah yang kita bilang Taufik Assegaf ini harusnya introspeksi ya. Itu benahi itu oknum-oknum Habib, benahi itu pola pikirnya para oknum Habib dan pola pikirnya Mukibin yang sudah kalian rusak itu. Sampai muncul orang-orang seperti tadi Bang Ferry. Mohon Pak Taufik, I love you Bang Ferry. Kemudian siapa lagi nih ya? Ada Bang Muslih Upo, terima kasih hadirnya lagi setia menemani kita. Habib kan udah punya Robito Alawiyah. Suruh besarin sendiri, gak usah masuk ke NU ya, bikin rusuh di NU ya. Habib gak suka sama Banser, gak suka Ansor, apa ini namanya warga NU, tepat, kritis banget. Oknum Habib itu saudaraku harusnya dikembalikan ke kandangnya tuh. Dibersihkan katanya Gus Fuad ya. Suud Wafa, kalau nasabnya sudah kabur sebaiknya mabur saja ke tempat asal. Iya ya, aneh tuh mereka tuh ya. Di sini mudah-mudahan setelah kita suarakan kebenaran ini ya, para oknum Habib sadar ya saudaraku. Juga termasuk Muhibin. Bang Arifin Joko terima kasih ya buat Kiai Haji Madudin Usman ya, kita berikan apresiasi, jempol luar biasa. Karena beliau seorang mujahid. Saya bayangkan seandainya nggak ada kiai seperti Kiai Haji Madudin Usman, mungkin situasinya nggak akan seperti sekarang. Mungkin akan seperti masa lalu di mana banyak orang yang percaya oknum Habib itu sebagai keturunan Rasulullah gitu loh. Ya, padahal bukan.
Mungkin akan semakin menjadi-jadi tuh Habib yang mengambil apem tetangganya, mengambil apem jamaahnya, memperdaya para jamaahnya, padahal mereka adalah pemimpin majelis sholawat, pemimpin majelis ilmu, ngaku ulama, ngaku orang pinter gitu. Waduh, sembuh. Gojo Satu, terima kasih hadirnya. Pribumi bersatu ganyang kaum laknat Ba'lawi, luar biasa. Dari Musli Oppo, pendatang Yaman dihormati di NKRI lama-lama menginjek-injek warga pribumi, sok merasa suci, sering mengatasnamakan dirinya cucu Rasulullah. Enggak ada cucu Rasulullah itu ya. Cucu Rasulullah itu kan cuma generasi ketiga, sering saya sampaikan tuh kalau tahu kekerabatan di sosiologi ya. Ilmu sosiologi udah jelas namanya cucu itu ya anaknya anak kita. Jadi kalau misalkan saya punya anak, lalu anak saya menikah, nah anaknya anak saya ini, itu cucu saya ya. Goju Saturu, saatnya NU maju untuk tinggalkan para Habib. Agus Jangkung, Habib darah Yahudi, pantang minta maaf. Ya itu ya. Jelora, terima kasih. Ini sudah ketularan jailnya pleret. Nah, hadir lagi alhamdulillah. Ada Bang Jailara ini, Jailora ya. Ini temen seperjuangan dengan Bang Ferry Channel kali ya. Alhamdulillah, terima kasih ada Muhibin hadir lagi, Budak Spiritual hadir ya. Jailora, mudah-mudahan setelah menengok channel kita tidak kapok ya. Besok datang lagi ya, ramaikan, ajak lagi, semakin banyak lagi budak spiritual para muhibin datang ke channel kita. Dan mudah-mudahan setelah itu dapat pencerahan dan kemudian ya menjadi orang yang apa ya, sehat akalnya dan dapat pencerahan, tobat. Bang Lince Bonce, seharusnya para muhibin berpikir kalau benar Habib itu keturunan Nabi, kenapa mereka takut tes DNA? Nah, sederhana. Janganlah mengharam-haramkan tes DNA ya, seperti yang disampaikan Hanif Al-Atos itu. Padahal sebelumnya yang namanya siapa itu Imam Jumbo itu mewajibkan tes DNA, dasar mencela-menceli. Mencela-menceli gitu masih dipercaya sih? Ya, dari Parno Lapis ya, jangkrik sama ketut big topik. Ya, Gojo Satoru, terus jangan pernah berhenti untuk istiqomah, cerdaskan umat. Terima kasih ya saudaraku Gojo Satoru telah memotivasi. Bang Ferry Channel, konten tidak laku. Ya ora apa-apa toh, laku yang nggak laku ya nggak apa-apa, yang penting kita berusaha dengan misi lillahi ta'ala untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, Bang Ferry Channel ya. Itu tadi ada teman loh Bang Ferry Channel ada temennya tuh Muhibin juga kayaknya tuh ya. Ya, dari siapa lagi ini yang sudah hadir? Ada Cah Gaul ya. Dari channel Tanda Kejadian ada Cah Gaul sudah hadir. Santoso Pasar Kliwon Solo hadir Gus. Terima kasih Bang Santoso. Ya dari Pasar Kliwon, Cah Gaul yang selalu setia menemani kita ya. Ahmad Laksono, kelompok Dajjal Ba'lawi sudah jadi berhala di Indonesia. Ini sangat bahaya sekali bagi bangsa dan negara. Ya benar banget, saya setuju. Hal itu juga diungkapkan oleh Gus Mujib dari para santri, Abah Buya Mawang Gubron dari Pondok Pesantren Unik Malang. Sudah diulas juga itu Bang ya. Kelompok Dajjal Ba'lawi sudah dihabisin dalam tanda petik oleh para santri unik ya dari Pondok Unik Malang. Asuhan dari yang kita mau hormati Al Mukarrom Abuya Mama Gufron ya. Ini dari Ahmad Lasono, kelompok Dajjal Ba'lawi sudah jadi berhala di PBNU. Ini sangat bahaya sekali Bang bagi bangsa dan negara. Setuju Bang? Makanya oknum-oknum Habib yang merusak, mendegradasi mentalitas moral bangsa harus kita habisin mentalnya. Mentalnya yang kita habisin. Mental sesatnya itu ya yang kita habisin, pola pikirnya yang rusak itu yang kita perbaiki itu. Ya. Ahmad Laksono, waduh kelompok Dajjal Ba'lawi sudah jadi berhala di PBNU, sangat bahaya sekali bagi bangsa dan negara, sudah tadi ya. Kemudian dari Ratu Bagus, terima kasih selalu menemani kita. Ratu Bagus, Lutfi tak beradab dan tak berakhlak seperti yang dicontohkan ya Rasulullah. Jauh dari panggang, jauh dari keteladanan Rasulullah. Tapi beliau berhasil membranding bahwa dia seorang alim, ulama, alama.
seorang wali ya, punya murid jin dan sebagainya, bisa bela diri itu diyakini oleh para muhibbin, ya. Abah, I love you Abah Lutfi, mudah-mudahan panjenengan segera memberikan punya waktu segera memberikan kontribusi dalam konteks, klarifikasi ya, terkait masalah dugaan pemalsuan makam yang sudah viral ya. Singgih, terima kasih, setuju dengan Gus Fuad. Nah, cocok, kita juga setuju, dengan Gus Fuad Pleret, Indonesia nggak butuh Habib, bikin sesat saja. Betul ya. Kemudian dari saudara kita juga Pentura, Ivana Cah Pantura ya, Pantura, Pantai Utara. Korea hadir Gus, dari Korea, Masya Allah, semoga saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, termasuk Ivana Cah Pantura di Korea sekarang, apapun urusan panjenengan selalu diberikan kemudahan oleh Allah, kemudian panjenengan selalu diberi kesehatan lahir dan batin ya, untuk semuanya juga ya, dimudahkan semua urusan yang baik, kemudian diberikan tambahan dan diluaskan rezekinya oleh Allah, diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat, itu penting ya, kita selalu berdoa ya, doa bagian dari zikir kepada Allah. Cah Angon, terima kasih. Lawan terus para Habib, ngabib ya. Biar umat sadar salah meyakini tentang curian Nabi. Justru yang asli adalah Wali Songo. Ya sudah tes DNA Wali Songo itu ya. Keturunan dari Mbah Hasan Genggong udah tes DNA walaupun ada mutasi tapi terbukti keturunan Rasulullah ya kan. Dari Jakarta, anak Jakarta, Habib Lutfi, Habib Wahabi, teroris segera usir dari NRI. Ya jangan diusir dulu lah Bang, kasihan beliau, nanti malah kebingungan. Nah ini bukti saya itu mengasihi semuanya ya. Nurul Hidayat, yang harus selalu diingat, ya, kita pengikut Nahdiyin jangan lengah. Ya betul, harus waspada, artinya begitu kan. Jangan lengah kan berarti harus waspada, hati-hati dan waspada. Karena mereka diam-diam bisa diserang loh. Jangan hanya mengajak, tapi buatlah rakyat NKRI selalu waspada untuk menangkal serangan. Betul. Nah, betul banget ini. Ada sebuah ungkapan sebagai kearifan lokal bangsa kita yang sering dikutip saudara-saudara kita itu dari konten kreator yang sering juga saya kutip ya, yang menyebutkan begini, ini kearifan lokal loh ya, bagus ini. Sak bejo-bejane wong kang lali, luwih bejo wong kang eling lan waspada. Jadi seberuntung-beruntungnya kita yang lupa itu lebih beruntung orang yang selalu ingat dan waspada ya. Ini penting karena ada sejumlah kejadian yang dilakukan oleh Habib kepada para muhibbin itu yang kemudian muhibbinnya sampai ada yang dihabisi nyawanya, itu karena si muhibbin ya tadi tidak hati-hati, lengah dan tidak waspada, ya terlalu percaya kepada oknum Habib. Ya katanya ngajarin bagaimana sholat, ternyata ketika sujud itu dipukul dari belakang. Ada di channel kita tuh. Di video saya itu, coba lihat itu ada tuh. Saya berhasil mewawancarai kakak kandung dari seorang yang menjadi muhibbin, budak spiritual, jamaah dari majelis sholawat Habib. Nah, oleh pemimpin majelis sholawat dihabisin tuh. Dihabisin hanya gara-gara masalah utang, masalah harta. Ya, itulah mereka itu ya, berkedok agama, pemimpin majelis taklim yang dicari harta. Kan kemarin dikupas oleh Gus Ubat Aminullah itu. Ada juga Gus siapa lagi tuh ya, yang sekarang ada indikasi oknum Habib itu membisniskan sholawat. Itu kan penyesatan itu ya. Begitu. Terima kasih saudaraku dari Nurul Hidayat. Yang harus selalu diingat, ya sudah tadi ya. Yang selalu diingat, kita harus selalu waspada maksudnya ya. Ada Dahyardina, mereka itu ada saja alasannya untuk membela diri yang jelas semuanya penakut, yang mana disuruh tes DNA saja tidak berani. Jadi sudah jelas mereka itu nasabnya palsu semuanya. Yahudi, ya memang berdasarkan tes genetika mereka terindikasi kuat berAH+G, keturunan Yahudi, bahkan Yahudi Askenasi. Arab aja bukan ya, bener banget nih. Ada Dahyardina. Kalau belum terbongkar nasabnya, mereka yang palsu sudah pasti akan dilaporin. Bilang penghinaan terhadap cucu Nabi. Sekarang mereka tidak berani melaporkan ke polisi. Karena apa? Nasabnya palsu. Nanti kita bisa buktikan dengan kajian kitab nasab, kitab sejarah, filolog, kajian perilaku, kajian budaya, dan tes DNA. Nah, mereka takut dengan itu semua, saudaraku. Ya, mereka takut dengan kajian ilmiah, kitab nasab, sejarah, filolog, kajian perilaku, kebudayaan, dan juga tes DNA.
Nah, begitu saudaraku. Abah Hadi terima kasih yang selalu hadir di 2 channel, ya di channel Tanda Kejadian dan News Klan Official. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, suarakan terus kebenaran, jangan pernah lelah. Semua ini untuk kepentingan umat. Insya Allah saudaraku, kita sering sampaikan saya bukan siapa-siapa, tanpa dukungan panjenengan ya kita tidak punya arti apa-apa. Oleh karena itu insya Allah terus kita suarakan selama kita mendapatkan dukungan. Walaupun kita dapat tantangan, hambatan terutama dari para muhibin tadi, bludak spiritual. Ya, sudah saya sampaikan ya, channel saya yang pertama itu nyaris ambruk. Sama seperti channelnya saudara-saudara kita seperti Putri Majapahit ya kan, seperti Gus Ahong ya. Itu pernah itu mau ambruk channel saya yang Tanda Kejadian itu. Akhirnya kita berinisiasi membuat lagi channel News Klan Official. Alhamdulillah ternyata selamat sekarang. Selamat semuanya nih dua-duanya, akhirnya kita bisa live bareng dengan 2 channel ini saudaraku, begitu ceritanya. Ya coba cek tuh channel saya di Tanda Kejadian itu. Konten-konten saya itu ngeritikin ustadz yang membodohi umat ya, mengkritiki Onim Habib, cek itu. Bagaimana dulu saya nggak pernah live ya. Belakangan ini live karena pertama karena waktu yang sudah semakin, tidak banyak untuk edit-edit video, yang kedua ya itu tadi, ya ya untuk lebih simpel, aman lah gitu loh saudara. Jadi mohon dimaklumi adanya dengan semua keterbatasan yang bisa kita lakukan ya. Ya, ada Sutristis. Kalau beliau tahu kalau hanya ngaku keturunan, kok berani? Apa gak takut dosa? Ya, ya itulah mereka karena demi harta kemuliaan, ya banyak oknum yang demi harta kemuliaan ya, itu mereka mengabaikan hal-hal yang sifatnya, akhirat gitu ya, begitulah. Bambang Hermanto, Mbah Lutfi merasa masih punya derajat yang tinggi, betul ya, merasa begitu, ya wajar lah ya. Ya dia kan mengaku cucu Rasulillah, kemudian wis pokoknya beliau wali Allah gitu kan. M. Sahroni, segala sesuatu dipakai bisnis, sholawat, dakwah dan lain-lain. Semua dipakai bisnis dengan dalih berdakwah, itulah para ulum Habib. Saudaraku memang paling enak kok bisnis dengan bungkus agama, memanipulasi ajaran agama. Jualan susu tadi malam di konten kita, coba cek di channel News Klan Official. Kita tadi malam live membahas tentang oknum Habib sekarang ada yang bisnis susu, tapi ya itu mereka nggak bisa meninggalkan mengkapitalisasi nama Rasulullah gitu. Ya brandingnya selalu dikasih nama, eee, Rasulillah, mengkapitalisasi itu namanya, membisniskan nama Rasulullah ya. M. Sahroni, segala sesuatu dipakai bisnis ya sudah tadi. Sabi Tangfu, Mamah Al Mukaromah, gaspol, terus Rul nyalai obornya biar terang. Mekah tak kenal, eee, Syarif Sayyid apalagi Habib semuanya sama, yang moncer hanya kealiman dan akhlak yang mu'alim. Terima kasih hadirnya saudaraku ya. Petat Yunke. Ente nonton gak wek-wek Gus Yahya udah sambutan Habib Lutfi baru dateng. Wajar aja gak disebut beliau. Ya itu interpretasi bolehlah panjenengan ngomong apa saja ya nggak apa-apa. Itu makanya tadi di awal saya sebutkan video Gus Yahya itu menimbulkan banyak spekulasi dan itu boleh saja spekulasi panjenengan kita hargai ya. Halo Yunke, I love you ya. Siapa lagi nih yang sudah hadir? Ada Solikin, ada yang kepanasan ning Kang, ya bener nggak apa-apa lah, wajar lah ya. Kalau nggak panas ya malah kita bilang dia itu nggak normal, ya mudah-mudahan dengan kepanasan itu kemudian dia menjadi sadar ya. Yang nggak suka di channel ini ya penjilat pendatang Yaman yang apa ini, datang di bawah Belanda. Jadi mufti Batavia, mana ada pendatang Yaman ikut perjuangan kemerdekaan, tinggal numpang aja di NKRI, tapi kemelinti itu sombong ya, kemelinti itu sombong ya, sombong, arogan gitu ya.
Terima kasih Pak Rolapis. Bos, jangan marah bos. Ini channel pertobatan budak. Kok nggak sadar-sadar? Ya, Solikin, panas-panas Kang. Ya terima kasih Bang Solikin udah motivasi kita. Utuh Banjar, akun Habib palsu selalu ikut nimbrung di sini. Ya jangan-jangan itu Habib ya, oknum Habib ya. Terima kasih, I love you oknum Habib. Ya, dari Willy Jong, Kiai Imad bukan kabur, Ferry. Dengar tuh Ferry ya, penjelasan dari Willy Jong nih. Kiai Imad bukan kabur, Ferry. Ya, beliau waktu itu lagi jenguk si Topik yang lagi sakit, diabetes. Karena kebanyakan gula 1 kilo. Lucu ini Bang. Ini plesetan yang luar biasa nih, kreatif ini namanya nih. Masya Allah, Gojo Satoru, budak perlu diruqyah biar lepas dari doktrin Balawi ya, biar hilang itu racunnya doktrin oknum Habib ya. Ya, lucu, nggak bisa berhenti nahan ketawa nih saya nih. Dari siapa ini? Irga Utama yang didirikan oleh Hasyim Asy'ari, Partai NU atau organisasi NU. Nah, itu sejarahnya kan ya memang seperti itu saudaraku. Anda bisa baca. Alhamdulillah banyak banget nih sekarang Mukibin hadir ya. Tony Hartoyo, bagus sudah nggak dianggap biar nggak bikin kisruh di negeri ini ya. Harry Zen, Ferry Channel tak punya malu, tak punya hati waras masih sakit. Ferry Channel tambah marah nih kalau dikatain gitu ya. Tapi kita terima kasih Ferry Channel. Besok hadir lagi ya, atau nanti sore hadir lagi ya Bang Ferry Channel. Ya karena kita selalu live ya, kalau nggak pagi ya sore, kalau nggak sore ya malam ya Bang Ferry Channel. Kepada semuanya ya, kita ingatin itu jadwal kita itu begitu. Kalau nggak pagi habis sholat subuh gitu ya, sore kadang. Jam 3, jam 4 sampai jam 5, kadang-kadang ba'da isya begitu ya saudaraku ya. Nah, siapa ini? Alfaza Kismiati, sudah saatnya Habib itu introspeksi diri kalau jualan nasab sudah rungkat, mending taubat kembali ke Yaman. Nah, cocok. Yaman lebih membutuhkan ya saudaraku, udah manggil di sana itu ya. Siapa lagi nih? Arifan Joko, Habib ex Kenil Belanda. Minta bantuan es Kenil Inggris Rohingya. Wow, saudaraku, ini dari siapa lagi nih? Wahai Pak Lutfi, dibantu kenapa sejarah makom hingga politik diacak-acak keren jenengan. Pak Lutfi, ya ini bagus sekali nih, sopan ini. Adalah penyampaian dan nanti kamu bergerak sudah udelku dewe. Iki negeriku. Bagus ya, ini mudah-mudahan kita motivasi kepada Pak Lutfi bin Yahya yang kita hormati, mudah-mudahan kita tunggu, apa namanya ya, klarifikasinya ya saudaraku. Ya ini sudah kayaknya sudah pada jenuh ini ya. Penonton, terima kasih semuanya pemirsa, kayaknya sudah cukup lewat 1 jam, mohon maaf segala kekurangan. Lanjutkan ya, kalau Bang Ferry Channel terus komen-komen, jangan berhenti terus komen-komen ya, lanjutkan diskusi di kolom komentar. Saya yakin semakin banyak oknum Habib yang menonton channel kita, yang menonton dan membaca komentar-komentar Anda saudaraku. Mudah-mudahan dengan membaca komentar Anda, oknum Habib dan Bludak Spiritual dicerahkan, mendapatkan pencerahan gitu ya. Kita jaga persatuan, hati boleh panas, kepala harus tetap dingin gitu kalau nggak salah ya. Salam persatuan dan kesatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!